Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinata Firjatullah Taraka akan mengulas materi 2 minggu pertemuan pada mata kuliah sistem kendali, yakni tentang 3 persamaan. Yang pertama ada persamaan diferensial, yang kedua ada state space, dan yang ketiga adalah transfer function. Kita memiliki sebuah rangkaian bentar. Nah, mohon maaf tadi sepertinya agak ada sedikit kendala. Nah, kita memiliki sebuah rangkaian, yakni rangkaian R dan C. Rangkaian tersebut adalah sebuah low pass filter. Kita analisis terlebih dahulu. Tegangan mengalir dari sini, yang pastinya tegangan tersebut memiliki arus, sehingga V-in memiliki arus sama dengan IR1. Arus tersebut akan terpecah menjadi dua, yang melalui C dan melalui R2. Sehingga arus yang melalui C akan dinamakan IC dan arus yang melalui R2 akan dinamakan IR2. Pada mulanya menggunakan hukum arus Kirchhoff, yakni arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga terlebih dahulu mencari nilai I pada setiap komponen. IR1 sama dengan V-in min V-out per R1. IR2 sama dengan V-out per R2. IC sama dengan C dV-out per dt. Ketiga rumus ini diperoleh dari dasar hukum Ohm, yakni melalui segitiga Ohm, serta persamaan tentang tegangan terhadap waktu. Jadi, jika IR1 sama dengan IR2, IR1 sama dengan IR2 ditambah IR1, ingat arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga arus yang keluar sama dengan arus yang masuk juga. Maka, untuk memperoleh bentuk dasar dengan menghilangkan penyebut seluruh persamaan, dibagi dengan R1, sehingga R2 dalam kurung V-in min V-out sama dengan R1 dikali R2 dikali C dV-out per dt plus R1 kali V-out. R2 dipecah pada ruas kiri. Mula-mulanya di luar kurung R2-nya, kali ini dipecah. Masing-masing V-in dan V-out memiliki R2, sehingga R2 V-in min R2 V-out sama dengan R1 R2 C dV-out per dt plus R1 V-out. R1 R2 C dV-out per dt plus R1 V-out plus R2 V-out sama dengan R2 V-in. Kenapa V-out ini dicoret? Karena V-out ini akan dijadikan 1 dan R1 R2 dimasukkan ke dalam kurung lalu ditambah, sehingga menjadi R1 R2 C dV-out per dt plus dalam kurung R1 plus R2 V-out sama dengan R2 V-in, sehingga diperolehlah persamaan diferensial dari rangkaian di atas tadi. Selanjutnya kita akan mencari representasi dari state space. Dasar dari state space yakni X dot sama dengan AX plus BU dan Y sama dengan CX plus DU. Terlebih dahulu kita mencari variabel yang keadaannya selalu berubah. Dalam rangkaian tersebut yang selalu berubah adalah keadaan tegangan. Yang memenuhi standar tersebut adalah komponen C. Karena kapasitor dipilih karena dia menyimpan dan mengeluarkan tegangan. X akan menjadi V-out dan X dot akan menggantikan dV-out per dt.
Dari persamaan diferensialnya yakni R1 R2C dV out per dt plus dalam kurung R1 plus R2 V out sama dengan R2 V in. X dan Y yang tadi disubstitusikan sehingga R1 R2C X dot plus dalam kurung R1 plus R2 X sama dengan R2 V in. X dot di sini adalah menggantikan sebelumnya yakni dV out per dt seperti yang dituliskan di atas tadi, dan X di sini menggantikan V out. Sebelumnya kan ditulis V out, ini digantikan sebagai X. Dijabarkan lagi, X dot sama dengan minus dalam kurung R1 plus R2 per R1 R2C X plus R2 per R1 R2C fin, sehingga menjadi bentuk matriks A sama dengan minus dalam kurung R1 plus R2 per R1 R2C. Ini menjadi bagian A. Dan ini menjadi bagian B. R2 per R1 R2C. Untuk C dan D sendiri, karena sebelumnya X sama dengan V out, maka Y juga sama dengan X. Dari bentuk tersebut diketahui bahwa C harus bernilai 1 karena output sama dengan state variable, sehingga C sama dengan 1. Dan karena tidak ada pengaruh langsung fin ke output tanpa melalui state space X, maka nilai D sama dengan 0, sehingga C sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Diperolehlah hasil akhir bentuk state space X dot sama dengan minus dalam kurung R1 per R2 dalam kurung R1 plus R2 per R1 R2C X plus R2 per R1 R2C V in. Y sama dengan 1X plus 0 V in. Selanjutnya kita akan mencari transfer function. Dari bentuk diferensialnya yang tadi, digunakan perubahan dalam transfer Laplace. TT ini ditambahkan pada variabel yang selalu berubah terhadap waktu seperti tegangan, sehingga akan menjadi R1C dV out T per dt plus dalam kurung R1 plus R2 V out dalam kurung T sama dengan R2 fin T. Coba lagi diperhatikan, yang dikasih T adalah semuanya tegangan yang selalu berubah terhadap waktu. TT yang sebelumnya tadi diubah menjadi S. Dan persamaan dV per dt akan diubah S di luar kurung, sehingga menjadi R1 R2C V out S plus dalam kurung R1 plus R2 V out dalam kurung S sama dengan R2 fin S. V out S R1 R2 CS plus dalam kurung R1 R2 sama dengan R fin S. Untuk menyatakan hubungan antara V out dan V in S, maka kedua ruas dibagi dengan R1 R2 CS plus dalam kurung R1 plus R2, sehingga V out S per fin S sama dengan R2 per R1 R2 CS plus dalam kurung R1 plus R2. Sehingga semua tahapan tadi diperolehlah bentuk transfer functionnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk rekap materi 2 minggu pertemuan dari matkul sistem kendali. Mohon maaf bila ada kelebihan atau kekurangan kata. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.